Nah, tapi kalau misalnya Bang Andre pengen menyampaikan kepada anak nih, andai kan misalnya itu anak Bang Andre, taruhlah dia nonton video ini, apa yang pengen Abang Andre sampaikan? Iya, semoga dia nonton ya. Iya. Ya, ini Aldo, Rafa. Ayah tuh nggak akan pernah ninggalin. Ayah nggak pernah ninggalin kalian. Jangan berpikir ayah itu yang namanya benci atau ninggalin. Bagaimanapun ayahnya tuh sayang banget. Berusaha untuk gimana caranya ketemu sama mereka. Tapi banyak banget halangan. Saya menghargai mereka. Sekarang saya tanya sama yang punya anak, bagaimana perasaannya kalau udah nggak pernah ketemu dan benci sama anaknya, sama bapaknya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya ada Fatih 1453 di channel kesayangan kita semua, di channel inspirasi kita semua, channel Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, sahabat Ngaji Cerdas, kita kembali bersama orang yang sangat menginspirasi kita bersama adalah Bang Andre. Masya Allah. Amin. Apa kabar Bang Andre? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, lancar Bang semuanya. Bang, lancar, ya? lancar. Kemarin kita sudah sempat berbincang dengan Bang Andre dan bisa disaksikan di video Bang Andre bahwa banyak sekali inspirasi yang kita bisa ambil, ibroh atau semangat yang bisa kita ambil dari cerita-cerita Bang Andre. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang Bang Andre karena ada sesuatu yang menarik di mana Bang Andre pernah kemudian ditawari uang ya Bang ya? Iya. Masya Allah. Dan kemudian juga reaksi keluarganya seperti apa. Nah, tapi sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, sahabat Ngaji Cerdas, kita langsung ke narasumber kita. Masya Allah, Bang Andre. Bang Andre, gimana Bang sekarang? Usaha lancar ya? Lancar. Lancar ya? Alhamdulillah, walaupun ya masih sepi-sepi ya. Sepi ya? Beberapa minggu ini karena mungkin Covid kali ya? Covid, terus puasa. Oh ya, Ramadan ya? Ramadan, jadi nggak rame, walaupun 1-2 ya alhamdulillah lah. Masya Allah, iya. Kita syukuri aja ya? Syukuri aja. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini kafe Bang Andre kan ada di mana, saya lupa kemarin? Caman Raya nomor Caman Raya nomor 11. Oh, Caman Raya nomor 11 di Bekasi Bang Andre ya? Iya, betul. Dan saya juga sudah minum kopinya nih, Masya Allah, enak Iya, banget. Masya Allah. Saya udah coba kopi dari Bang Andre, Masya Allah enak banget rasanya. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang kemudian pengen mampir, silakan di Bekasi Jalan Caman nomor Caman Raya nomor 11. 11 ya, Masya Allah. Semoga bisa memberikan kebaikan buat Bang Andre, Alhamdulillah. Bang Andre, kemarin kan kita sudah sempat diskusi nih terkait dengan kemualafan Bang Andre. Sekarang saya ingin tahu lagi, mungkin ada juga request dari sahabat Ngaji Cerdas yang pengen tahu bahwa sebenarnya gimana sih kronologi dengan keluarga ketika Bang Andre itu memeluk agama Islam. Kan saya dengar juga ada tuh beberapa yang sangat mungkin ya saya sedih sih dengar. Gimana tuh Bang Andre? Ya apa namanya ya cukup sedih ya, terutama buat anak-anak ya. Saya gini loh, kalau saya disuruh memilih, lu mau pilih anak-anak atau agama lu deh sekarang? Ya kan, kemarin itu ada pilihan begitu, saya tetap pilih agama saya. Masya Allah. Jadi karena kan semua itu adalah titipan bro. Ya, jangan berpikir saya itu nggak sayang sama anak-anak. Iya. Sayang sekali, saya sangat sayang sekali. Bahkan gimana ya, setiap hari saya itu nangis gitu. Apalagi saya nggak mau ya puterin voice note-nya ya. Mungkin tadi udah denger ya voice note-nya ya. Iya, gimana tuh? Jadi kayak
gimana ya? Jadi bawahnya mau nangis jadinya. Nggak apa-apa. Jadi apa ya, kayak ya mereka tuh udah benci banget sama saya gitu. Udah benci banget. Bahkan jadi gimana sih perasaannya kalau nggak ketemu anak udah berapa lama? Paham. Gitu loh. Padahal kalau salahnya mau bilang salah siapa itu udah masa lalu, ya kan? Janganlah diungkit atau janganlah dipersulit lagi. Bahwa saya cuma hanya ingin sama anak-anak bagaimana caranya, tapi ya karena saya berpindah menjadi kayak apa namanya, jadi ya saya hilang segalanya gitu aja. Iya. Artinya anak sampai sebegitunya bang ya? Ya. Apa yang abang ingat dari kata-kata anak kepada abang? Udah nggak mau ketemu saya lagi. Oh. Udah nggak menganggap saya lagi gitu. Sabar. Ya gimana ya bang ya, itu saya udah tiap kali mungkin kalau saya bilang, orang bilang si Andre bullshit apa segala macam, saksinya banyak kok, apa si Willy segala macam, orang lihat sampai Willy pun udah denger apa namanya voice note-nya. Bahkan waktu ngirim pun ada Willy gitu loh, sampai saya tuh akhirnya nangis, saya dengerin saya nangis, segitunya anak gua yang dulunya tuh kalau tidurnya diketek sama gua gitu loh. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, lu kalau misalnya mau balik ke anak lu tapi lu balik lagi ke Kristen, pasti balik nih Andre, gimana? Sebenci apapun anak gua, tetap mereka anak gua. Iya. Jadi gua tetap di Islam. Bagaimanapun juga gua tetap di Islam. Masya Allah. Gitu aja. Masya Allah. Jadi sahabatnya cerdas. Jadi respon keluarganya, terutama anaknya Bang Andre yang paling ini ya, Iya. yang paling masif untuk bilang ke Bang Andre gitu. Iya, betul. Seperti itu. Masya Allah, sedih lah, Masya Allah. Ya. Nah tapi kalau misalnya Bang Andre pengen menyampaikan kepada anak nih, andai kan misalnya itu anak Bang Andre, taruh aja nonton video ini, apa yang pengen Abang Andre sampaikan? Iya, semoga dia nonton ya. Iya. Ya, ini Aldo, Rafa. Ayah tuh nggak akan pernah ninggalin. Ayah nggak pernah ninggalin kalian. Jangan berpikir ayah itu yang namanya benci atau ninggalin. Jangan berpikir, wah si ayah ini orang yang nggak berguna segala macam, itu terserah. Tapi bagaimanapun ayahnya tuh sayang banget, berusaha untuk gimana caranya ketemu sama mereka, tapi banyak banget halangan. Saya menghargai mereka supaya mereka ya maksudnya orang-orang yang sekitar anak-anak ya, mantan istri, mertua segala macam, ada WA-nya segala macam, mengancam saya segala macam. Kalau seandainya kita mau ungkit silakan. Tapi seorang bapak mana yang tega, bukan tega ya namanya, apa namanya, yang lama nggak ketemu sama anak-anaknya gitu loh. Sekarang saya tanya sama yang punya anak, bagaimana perasaannya kalau udah nggak pernah ketemu dan benci sama anaknya, sama bapaknya gitu. Kayak gitu aja. Jadi kenapa saya kayak gini, karena setiap hari saya selalu ingat sama anak saya. Setiap hari saya nggak pernah ngungkapin di video, karena saya ngerasa mau sampai kapan gue begini terus. Anak-anak saya nggak tahu, dia nggak tahu kejadian apapun yang saya alamin atau saya iniin, mereka nggak tahu. Saya nggak bisa nyalain mereka. Gitu aja. Ya Allah. Baik, semoga kalau anaknya Bang Andre nonton, namanya Aldo ataupun satunya lagi siapa? Rafa. Semoga bisa lunak hatinya ya Bang ya. Iya. Dan Bang Andre ini cuma pengen bertemu saja sama anaknya Bang ya. Insya Allah. Yang sabar Bang. Insya Allah Ya. Allah balas dengan kebaikan Insya Allah. Amin. Insya Allah. Abang sudah memilih jalan yang sangat luar biasa. Islam itu membuat abang hidup Insya Allah. Ya banyak sekali orang-orang tuh ngomong, mereka banyak mungkin netizen segala macam atau viewer yang nggak tahu
bagaimana saya di sini, bagaimana notabene saya di sini, bagaimana apa yang saya rasakan tuh banyak yang nggak tahu. Yang betul. taunya cuman oh Andre mualaf, Andre begini, Andre begini, Andre begini. Pengorbanan saya benar-benar kalau seandainya saya mau dibilang apa, saya nggak buat-buat kok semuanya. Keluarga saya tahu saya bagaimana. Tapi alhamdulillah kakak saya yang pertama sudah menerima saya apa adanya. Alhamdulillah. Jadi sempat mampir ke sini. Saya cukup seneng, ya saya ngerasa kayak sudah mulai ada ini, tinggal yang saya utama itu adalah anak-anak saya, itu aja. Masya Allah. Sudah kita dengar dari Bang Andre, Masya Allah sahabat ngecerdas bahwa Bang Andre ini kehilangan keluarganya demi mempertahankan Islam. Ini juga mungkin buat inspirasi buat saya pribadi, saya jujur sedih banget dengarnya, dan juga mudah-mudahan ada ibroh buat sahabat mengaji cerdas dimanapun berada. Nah Bang Andre, selanjutnya Bang Andre, ketika Bang Andre sudah menjadi seorang mualaf nih, saya juga sempat dengar Bang Andre pernah ditawar-tawari gitu kan ya, dirayu-rayu untuk kemudian, ya saya nggak tahu ini benar atau enggaknya, nanti silakan Bang Andre ceritakan. Bagaimana ceritanya Bang? Ada orang yang nawarin Abang mobil Fortuner itu, dan cerita lengkapnya seperti apa? Jadi itu banyak orang ngomong katanya itu saya buat-buat cerita, atau kesannya kayak maaf kayak apa, kayak Coach Steven yang dikasih berapa miliar gitu-gitu. Iya. Jadi dianggap bahwa itu kesannya kayak bikin-bikin cerita atau ini. Ini realita. Saya nggak buat-buat. Kenapa tiba-tiba waktu itu masih di Kodam ya? Ya di Kodam ya Will. Di Cempaka Putih ya Will. Ya saksinya Willy kok. Jadi apa namanya, di Kodam itu ada 3 orang. Saya nggak mau sebutin namanya. Begitu juga saya lupa namanya lagi pula. Tapi 2 orang timur. Orang timur lah. Terus 1 orang Tionghoa, Cina. Nah terus pertama mereka kayak bukan apa namanya, bukan orang Kristen ya, karena dia bilang assalamualaikum, gitu. saya tuh apa namanya, penggemarnya Bang Andre, saya fansnya Bang Andre, viewer Bang Andre, subscribe-nya Bang Andre, segala macam begini. Sempat ngobrol ya, saya juga seneng dong. Ya bagaimana gini-gini, ngobrol-ngobrol lah. Terus dia bilang viewer lah, bla bla segala macam. Alhamdulillah. Gimana sih orang berpikirnya apa? Iya. Bukan orang sebelah ya? Iya. Kayak orang biasa lah Bang. Iya. Tapi saya nggak mau ngeliat ini apa namanya, nggak mau ngeliat dia itu wajahnya kayak gimana, enggak. Tapi ini kok ada orang yang rada Tionghoa ya, tapi kulitnya rada hitam gitu. Nah terus dia ngobrol-ngobrol, bro, Bang, lihat mobil di depan itu gitu. Mobil apa? Oh iya, keren juga mobilnya gitu kan. Memang ini sengaja saya mau beliin buat Bang Andre. Saya kesini cuma nitipin kunci sama STNK. Coba lihat di STNK-nya. Dilihat saya STNK-nya. Emang baru bro, 2020 baru. Fortuner itu ya? Saya nggak tahu Fortuner, pokoknya modelnya kayak Fortuner ya. Oh iya. Tapi saya nggak tahu lah, karena kan dari modelnya kayak samping begini, ini saya lupa nih mobilnya apa nih kan gitu kan. Iya. Tapi modelnya kayak Fortuner, karena saya, wih bagus juga gitu kan. Saya ngelihat ini tinggal balik nama aja Bang segala macam. Wih segitunya ya. Misalkan maaf nih, misalkan ada orang yang tiba-tiba mau ngasih Abang uang, Iya. atau mobil, apa namanya, ragu-ragu nggak? Ya ragu kalau nggak ada maksudnya Mas. Iya kan? Ragu, ngeri soalnya. Enggak, saya cuman ngefansnya Bang Andre, misalkan, atau ngefansnya Ngaji Cerdas. Mungkin nggak hanya fans atau viewer Ngaji Cerdas mau ngasih mobil? Ya nggak jauh dari kemungkinan Bang. Jauh dari kemungkinan lah ya. Ini ada apa? Saya bilang kasih tahu dong clue-nya apa, ininya segala macam. Apa yang Bang Andre khawatirin? Kita cuman viewer kok Bang, segala macam. Bahkan dia nunjukin uang, bahkan udah dilarang-larang sama si Willy juga. Bang hati-hati gitu Bang. Iya gua tahu, tenang aja gitu kan. Dan pada saat itu saya pojokin, saya tekenin, kalau misalkan mau ngasih segala macam saya akan terima, tapi sebelumnya saya tanya dulu untuk apa. Nah dia cuma bilang, enggak, cuman cerita ya kira-kira menurut Bang Andre, apakah Bang Andre nggak ada penyesalan meninggalkan seorang anak segala macam, istilahnya
keluarga yang diiniin, bahwa udah diemban dari kecil hingga besar menjadi seorang Katolik yang teladan segala macam begini. Lalu dia ngomong kayak begitu. Saya udah nangkep belum? Udah. Maksudnya, ya kan? Bet, belum selesai ngomong aja, tunggu dulu. Gini aja, keep mobilnya, keep duitnya, selesaiin ngopi, nanti kasih tahu saya kalau udah selesai. Silakan bayar atau mau saya yang bayarin. Saya ngomong gitu. Oke, silakan. Saya berdiri. Saya nggak perlu panjang lebar nanya begitu, tapi secara logika maksudnya apa? Kayak mengajak ya. Iya. Kayak mengajak sih. Kalau seandainya misalkan sesama muslim nggak mungkin kayak begitu, bro. Betul. Kita fair aja, nggak mungkin. Ya kalau bisa istiqomah, bro. Iya. Sholat, apa mau yang begini, ya kan? Mau berbisnis apa segala, yuk kita iniin segala macam, nggak apa-apa. Tapi tetap ya sholat. Nah itu baru gua ngerasa jadi bener. Disupport ya itu. Tapi kalau seandainya udah ngomong sudah begini, kenapa sudah diemban dari kecil Katoliknya, udah teladan segala macam begini, kenapa nggak dipikirin lebih lanjut segala macam, takut sama anak-anak ditinggalin gini. Ini apa-apaan nih? Malah ngejatuhin gua, kan gitu. Betul. Kayak seolah-olah ada narasi untuk kayak Iya, tapi dia nggak mau nunjukin kayak gua. Langsung, iya. Nanti pasti dia alasannya, gua nggak narik loh, gua cuma ngasih tauin Andre gitu kan. Iya. Tapi gua bukan orang goblok. Betul. Gitu loh. Jadi mungkin dia minta gua bikin kesaksian atau apa supaya gue bisa berbalik atau gue bisa berpikir atau apa. Ibarat mati aja kita. Sendal jepit yang jelek aja nggak bisa kita bawa, bro. Oh iya, dalam Islam begitu. Ya kan? Apalagi sekelas Fortuner segala macem. Masya Allah. Gitu aja. Jadi bukan gua ngada-ngada cerita, karena kalau gua ngada-ngada cerita gua sendiri tanpa ada saksi, itu boleh. Gitu aja. Masya Allah. Keren banget ya, Bang Andre, sampai segitunya ya. Mungkin kita juga nggak bisa untuk negative thinking ya, Bang Andre ya, kepada orang tersebut ya. Tapi sudah jelas mungkin dari narasinya dan seterusnya bahwa memang ada sedikit ajakan lah ya, walaupun nggak secara langsung. Nah, Bang Andre, sekarang kan Bang Andre nih buat channel YouTube-nya, dan kalau saya boleh tahu ya, kenapa sih Bang Andre buat channel YouTube, kemudian kalau saya lihat di dalamnya itu kayak mengkanter-kanter orang-orang yang itu, alasan terbesarnya kenapa, Bang? Sekarang gini, tujuan kita itu misalkan berdakwah, ya kan? Rencana itu gua tujuannya berdakwah. Terus gua ngelihat ada video-video yang menjelek-jelekan Islam. Iya. Ya kan? Ngomongin tentang Nabi Muhammad, ngomongin tentang Al-Quran segala macam. Ya gue bantah. Dalam arti gue bantah melalui Bible juga. Ya kan? Gue bantah melalui Bible segala macam. Kayak mereka bilang, ngapain lu, Andre? Lu percaya sama roh yang nggak kelihatan? Oh ya, ada orang yang nyerang kayak gitu ya, Bang? Ya kan? Yesus itu bisa dilihat, Tuhan Yesus itu bisa dilihat. Jadi ada wujudnya. Kan ngomong kebanyakan begitu, bro. Betul. Ya gue balikin. Emang lu pernah ngeliat mukanya Yesus? Ini gue bukan ngejelekin loh. Oh iya, benar juga ya. Iya nggak? Iya. Gue bukan ngejelekin, tapi lu pernah ngeliat mukanya Yesus kayak gimana? Secara langsung ya? Nggak usah secara langsung, aslinya deh. Foto aslinya, yang mana? Betul. Yang selama ini ditunjukin itu gimana? Hah? Yang selama ini diperlihatkan itu bukan asli. Gereja segala macam. Iya. Itu artis, bro. Oh, itu artis? Belum. Sekarang apakah kulit putih, kulit hitam? Oh iya. Kita nggak tahu. Apa turunan mana? Kan gitu. Bahkan Musa aja ngelihat Tuhan aja pingsan, bro. Gimana manusia kita biasa? Musa aja udah tahu dong. Iya. Musa aja ngelihat Tuhan aja pingsan, nggak kuat. Dan ada juga di Bible juga bahwa kamu tidak akan pernah mendengar, bahkan melihat pun. Oh iya. Yesus juga mengatakan seperti itu. Apalagi? Jadi gua mengkontor itu segala macam bahwa ini Yesus Tuhan segala macam. Oke, kayak kemarin kan. Saya ngomong, ini saya mengcounter. Oke, lu bilang katanya Yesus Tuhan, ya kan? Sekarang kalau seandainya Tuhan, kenapa pada saat Yesus berpuasa 40 hari dan berjalan menuju ke pohon ara, bahwa pohon ara itu bukan musimnya, tapi Yesus nggak tahu. Tapi dia datang nggak berbuah, akhirnya dikutuk pohon ara itu. Loh, kalau dia punya fungsi Tuhan, seharusnya udah tahu dong
Atau dia punya fungsi Tuhan, oh nggak berbuah, tinggal jentikin jari berbuah, Betul, karena dia Tuhan ya. karena dia Tuhan. Kalau seandainya dia Tuhan. Karena semua apa yang dilakukan mukjizatnya Yesus itu atas izin Allah. Allah. Kayak ya Allah, ya Allahku, jadikan air ini menjadi anggur, jadilah anggur. Jadi kalau seandainya misalkan Tuhan tinggal nggak sebodoh itu Tuhan itu mempermainkan caranya dia. Kesannya kayak ngebohongin umatnya juga dong. Jangan sampai gue ketahuan gue Tuhan nih. Lo kan sang pencipta kok takut sama ini, kan begitu. Apa? Jadi disitulah saya bantah-bantah. Jadi Iya. bukan menjelekkan. Kalau saya bilang menjelekkan ya kayak Pauzong tuh menjelekkan. Nah, itu Ya kan menista itu bahwa ngejelek-jelekin Itu jelas banget ya. ya tradisi puasa segala macam sampai menghujat Nabi Muhammad. Sampai Wah, itu jelas. ngaku nabi ke 26. Jadi ya teman-teman yang bisa menilai lah, teman-teman yang bisa menilai Betul. kayak gimana lah, ya kan? Kayak misalkan kalau tadi pohon ara, kalau misalkan fungsi Tuhan itu anaknya lagi sengsara, kenapa nggak dikasih? Anaknya lagi sengsara, katanya fungsi Tuhan itu tergantung situasi. Saya pernah berdebat sama ada seorang Kristen itu. Iya. Apa fungsi Tuhan itu tergantung situasi. Tergantung situasi bagaimana? Jadi pada saat lagi menjadi Tuhan, menjadi manusia. Tapi pada saat anaknya lagi sengsara nggak jadi Tuhan. Anaknya lagi sengsara loh, lagi puasa selama 40 hari nggak makan, pada saat ngeliat pohon ara pengen makan, nggak taunya nggak berbuah. Iya. Bahkan Yesus kesel, dikutuk lah itu Pak pohon. Pohonnya. Tuhan kesel sama ciptaannya sendiri. Nggak mungkin, bro. Nggak mungkin, iya. Tuhan kesel sama ciptaannya sendiri. Dan mengutuk lagi Allah. Gitu. Jadi alasan terbesar Bang Andre buat bikin video untuk mengkanter channel sebelah itu karena banyak yang fitnah ya Bang ya. Banyak yang fitnah. Kemudian Bang Andre pengen mengklarifikasi itu ya kan ya. Saya mengcounter walaupun saya kadang rada pedih ya cara ngomongnya. Iya, itu mah sifat ya, beda ya Bang ya. Itu watak, kalau watak Ya. itu emang nggak bisa dirubah. Mungkin kalau kristolog lain mungkin cara membahas. Kalau gua, masa sih lu begini? Oke. Sorry ya, nggak begitu ya, gitu. Jadi kayak manuk bulu tuh ya, bukan manu bulu, manuk bulu. Kayak manuk bulu itu ngomong bahwa mualaf itu komandan Islam membuat mualaf itu menjadi berbalik ke Kristen misalkan kayak gitu. Oh iya, masa? Ya kan? Yang mana komandan Islamnya? Ketemu sama gua, ngomong, coba bikin gua balik ke Kristen, selesai. Ayo, silakan ini, Jangan Raya nomor 11. Ya Allah. Itu aja. Jadi untuk diskusi ya Bang ya. Oh iya, silakan. Kalau gua diskusi kok. Diskusi, buka lebar jalan. Buka diskusi. lebar. Ini gua di sini, gua nggak kemana-mana nih. Lu aja datang ke sini, bro. Betul. Lu datang, ayo kita ngobrol segala macam, bener nggak? Bener, Masya Jadi gua Allah. bukan bullshit kan. Maksudnya kadang ada orang yang nggak mau ditemuin segala macam. Ini gua di sini, Ada ya, standby. standby. Masya Allah. Bahkan gua buka sampai sahur. Iya, Masya Allah. Dan kalau kesini disediakan kopi, insya Allah. Siapkan kopi. Oke, alhamdulillah Bang Andre. Masya Allah, kisahnya menarik banget. Terakhir Bang Andre, kita agak cair sekarang. Bang Andre sekarang ngajinya gimana nih Bang Andre? Ngajinya gimana tuh? Dari per hari atau seperti apa? Alhamdulillah sekarang ngaji. Ya mungkin karena kita ada kesibukan untuk buka kafe, jadi saya cuma sholat aja. Nah, mungkin Ya kan, terus saya setiap hari, setiap pulang saya baca Al-Quran. Oh, kayak gitu ya. Ya istilahnya saya nyicil. Nyicil ya. Setiap pelan-pelan. hari itu, nah ini cara gue ya. Setiap hari itu 3 ayat. Masya Allah, itu sudah luar biasa Bang. Nah, 3 ayat. Jadi gue nggak perlu semuanya. Jadi kayak 3 ayat ini selesai, gua tandain. Besoknya 3 ayat ini, 3 ayat ini. Itu keren banget, Masya Allah. Ya istilahnya, alhamdulillah udah hampir setengah. Oke, Masya Udah setengah Allah. lah lebih. Masya Allah, keren banget Bang Andre. Salut saya, Masya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan saya rasa kita semua banyak mengambil ibroh dari Bang Andre ini. Dan juga kemudian inspirasi buat kita semua bahwa mempertahankan Islam itu penting dibanding apapun ya Bang ya. Betul. Bahkan keluarga sekalipun, Masya Allah. Mungkin itu sekali lagi yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.